Shalom saudara, ini adalah rekap dari perjalanan mini trip kita ke Kupang. Ya, pertama kali datang ke Kupang ada cerita yang menarik sekali karena kita kena tipu. Ya, kita kena tipu karena pada waktu itu salah satu dari tim kita mau pesan hotel. Pesannya lewat Google dan dia cari nomor hotel itu di nomor yang ada di Google. Begitu dia hubungi dan komunikasi dan dicek sama tim kami di Kupang juga, sepertinya semua baik-baik. Dan waktu kita sampai ke Kupang, ya, sudah semangat, sudah luar biasa sekali, ya, mau pelayanan. Dan waktu itu sengaja kita cari hotel yang nggak terlalu bagus sih, ya 100.000 per malam, ya per kamar gitu kan. Dan sudah semangat karena mau pelayanan misi gitu kan. Pokoknya tidur ngalas pun nggak masalah. Jadi kita sudah siap tempur. Sampai titik di mana waktu kita tiba di hotelnya, kok lama gitu kan, nggak ada kabar, orangnya juga bingung, komunikasinya kok kayak nggak lancar gitu kan. Saya mulai tanya, kenapa, ada masalah? Ya sebentar, masih dicek ulang. Saya duduk lagi. Ini kok kayak firasat sudah tidak enak ini, kayaknya ada sesuatu ini. Dan benar, waktu saya berdiri lagi tak tanya kenapa. Ternyata di sana begitu dicek lagi, kita membayar bukan dari pihak hotel. Jadi kita membayar ke orang yang tidak dikenal. Ternyata ada orang yang ganti nomor di Google. Dan pemilik hotel ini nggak tahu itu nomor siapa, nggak pernah ada hubungan apapun. Sehingga akhirnya kita transfer ke orang yang kita tidak kenal. Dan panik attack karena begitu sampai di Kupang, yang saya dengar itu adalah kota Kupang adalah kota 1000 salib gitu kan. Dan benar saudara, begitu sampai di kota Kupang saya disalib. Disalib saudara. Dan di situ kita shock dan udah mati gaya sudah. Aduh, ini baru mendarat belum lewat sehari sudah alami kayak begini. Kita ada kumpul-kumpul dengan rekan-rekan di sana. Kita fellowship bersama-sama dengan tim, bahas planning-planning apa yang akan kita kerjakan. Dan hari itu kita mau dijemput ke SMA 7 di Kupang. Dan di jadwal harusnya saya yang khotbah. Tapi ketika saya siapkan materi, saya baca-baca lagi persiapan saya, apa yang saya sudah siapkan. Ternyata kok nggak mengena ya. Ada hati ini kok kayaknya nggak pas ini. Akhirnya 5 menit sebelum khotbah, puji-pujian sudah dinaikkan, WL juga sudah menyanyikan. Dan yang menarik yaitu adalah pemain gitarnya itu seorang ibu-ibu. Waktu itu saya lihat ibu-ibu main gitar dengan luar biasa. Dan dia menggebu-gebu main gitarnya di hadapan ratusan anak muda. Ya. Dan kita melayani, kita nyanyi puji-pujian. Dan 5 menit sebelum khotbah, tiba-tiba Roh Kudus gerakkan saya. Sudah, jangan kamu yang khotbah, sebelahmu aja yang suruh khotbah. Saya nengok ke sebelah saya, ternyata di situ Pastor Septian. Dan akhirnya Pastor Septian kena prank 5 menit sebelum khotbah. Sep, kamu punya materi enggak? Dia lihat saya dengan tatapan bingung. Tiba-tiba mendapatkan todongan untuk berkhotbah di SMA 7 itu 5 menit sebelum mulai. Bahkan kurang dari 5 menit saya langsung cek materi saya, apa yang saya punya gitu. Dan Tuhan gerakkan untuk menyampaikan sesuatu tentang untuk menambah semangat teman-teman yang ada di sana. Dan luar biasa, mereka menyambut dengan antusias, menyambut firman Tuhan dengan antusias. Bahkan di sana nggak hanya cuma ada orang Kristen aja, tapi campur. Dan puji Tuhan luar biasanya mereka semuanya menerima dengan antusias. Mereka seru banget dan banyak banget murid yang ada di sana. Dan saya percaya bahwa kedatangan kami di sana bukan sebuah kebetulan, tapi rencana Tuhan yang luar biasa untuk. Dan di sana saya melihat banyak anak-anak muda boleh diberkati, di mana ternyata di Kupang ada banyak sekali jiwa yang haus dapatkan lawatan Tuhan. Ya,
Walaupun di sana banyak sekali gereja, tetapi satu hal yang menarik perhatian saya yaitu mereka begitu punya passion. Mereka begitu punya semangat yang luar biasa untuk melihat karya Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Dan yang luar biasa adalah sebelum melakukan aktivitas apapun, mereka itu membiasakan dengan memuji Tuhan, membiasakan dengan mendengar tuntunan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan itu kesan-kesan yang saya lihat, begitu banyak anak-anak muda yang begitu semangat boleh melihat kegerakan cintanya Tuhan dalam kehidupan mereka. Selesai kita lihat keliling-keliling, kita masuk ke ruangan kepala sekolah, dan kita merasa bersyukur karena sudah diberi kesempatan untuk boleh melayani di sekolah itu. Dan akhirnya kami dengan tim rindu untuk mendoakan Bapak Kepala sekolahnya. Dan pada waktu itu kita mendoakan, kita berbincang-bincang, membahas satu dan lain hal, dan percaya bahwa biarlah bukan hanya dari sekolah kita membuat generasi-generasi menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi ada pemuritan, ya, pemuritan. Maka dari itu tim kami yang ada di Kupang berkata bahwa boleh nggak kalau seandainya dibuatkan cell group, ya, cell group setelah sekolah selesai, kemudian ada pemuritan, ada saling memberikan semangat, memberikan kekuatan, karena banyak anak muda hari-hari ini ketika mereka ketemu dengan orang tuanya, mereka mau menyampaikan isi hatinya itu kayak sungkan. Mau ngomong ke orang tuanya itu kayak bingung caranya ngomong gimana. Takut dimarahin, takut dianggap sepele, banyak ketakutan. Pada waktu mereka mau ngomong ke guru, bahkan ke guru BP, mereka juga takut dihakimi, mereka juga takut disepelekan dan segala macam. Sehingga mereka nggak tahu harus ngomong ke siapa. Dan akhirnya mereka mencari pelarian, yaitu ke pergaulan yang salah, alkohol kah, merokok kah, narkoba kah, mencari pelarian karena mereka nggak tahu harus ngomong kepada siapa, cari komunitas yang salah. Dan pada waktu itu kami tergerak bahwa nggak bisa anak muda untuk bangkit hidup dengan kesendiriannya, itu tidak bisa. Harus memiliki komunitas yang membangun, harus memiliki komunitas yang memperkatakan Kristus, kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Maka dari itu kami coba approach ke kepala sekolahnya, boleh nggak setelah kegiatan sekolah selesai, ada sebuah perkumpulan di mana mereka bisa memiliki komunitas, di sana mereka bisa saling cerita, mereka bisa saling menguatkan, mendoakan, bisa memberikan kesaksian. Saya percaya bahwa itu yang kita butuhkan hari-hari ini. Oke, setelah dari SMA 7, kemudian kita lanjut cari makan. Dan waktu itu kita makan apa ya? Kita makan babi gak sih? Yeah. Kita makan babi. Kenapa kok orang Kupang jarang ada yang kerasukan? Ya, karena babi aja dimakan gitu kan. Nggak berani roh iblisnya kepada orang-orang yang ada di Kupang. Oke, itu cuma bercanda aja. Dan habis kita makan, kita istirahat sejenak karena terlalu nikmat kebabian itu. Ya. Terus kemudian kita istirahat, dan malamnya kita dijemput sekitar jam 6 sore dan kita menuju ke pantai Tedis. Pantai yang tempat hangout, tempat nongkrong. Di sana ada orang yang jual makanan-makanan kecil, ada pisang goreng, ada pop mie, dan kita di sana membuat mini ibadah. Nggak pakai khotbah, tapi waktu itu kita mau buat talk show tentang pengampunan. Talk show tentang pengampunan. Dan sebelum kita buat talk show ada nyanyi-nyanyi, kita dulu waktu saya sekolah itu saya suka ngamen, dan itu kayak mengingat kembali masa-masa zaman saya sekolah, ngamen lagu rohani, dan di sana kita nyanyi beberapa lagu. Pengalaman yang baru buat saya, pengalaman yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, bahwa
bisa menyembah Tuhan di tempat umum tanpa merasakan ada yang menghakimi, tanpa ada yang melihat dengan curiga, benar-benar merasakan rasa aman menyembah Tuhan di tempat umum. Dan itu terjadi waktu kami membuka spot live music di Tedis, Pantai Tedis. Dan nggak hanya saya, tapi orang-orang yang lewat, orang-orang yang jualan juga ikut menyembah loh. Juga ikut nyanyi, juga ikut bergerak, juga ikut angkat tangan, juga ikut ngomong amin. Wow, keren, speechless. Dan di sana kita mulai talk show. Setelah talk show, saya juga sempat mampir ke salah satu kedai ibu-ibu. Saya tanya, Bu, pisang gorengnya berapa? Jagungnya berapa? Dia berkata 10.000. Ya, sudah saya hitung kepala-kepala yang melayani semua. Bu, itu lihat kepala-kepala yang di sana. Bikinkan semua, Bu. Wah, kita mau makan-makan sama-sama. Pikir saya untuk memberkati ibu ini karena kayaknya kok nggak ada yang datang ke ibu ini, kasihan. Dan kita selesai mereka nyanyi-nyanyi, mereka duduk di depan kedainya ibu ini sambil nongkrong. Kemudian gantian saya dengan Pastor Septian yang duduk dan ada talk show di sana. Kita ngobrol-ngobrol tentang pengampunan. Saya cerita banyak hal di sana. Dan saya menceritakan pengalaman-pengalaman yang seru yang saya nggak pernah expose sebelumnya, yaitu ditinggal kawin dan bagaimana saya bisa mengampuni ketika saya dikecewakan, bagaimana saya bisa mengampuni ketika saya terluka. Dan ternyata Tuhan inginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bebas dari dendam, amarah, sakit hati, kepahitan. Dan ternyata ketika kita memiliki kepahitan itu bisa membuat penyakit dalam tubuh kita. Maka dari itu Bible berkata hati yang gembira adalah obat. Maka dari itu saya mau mendorong saudara, kalau ada saudara yang sedang kepahitan, kalau ada dari saudara yang sedang sakit hati, tanggalkan semua itu. Gantilah dengan sukacita, gantilah dengan bersyukur, berikan pengampunan. Karena saya percaya hati yang gembira itu adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Semua sakit penyakit dalam tubuhmu sehat, sembuh, sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Dan biasanya kalau saya khotbah, ya memang settingnya itu adalah orang duduk untuk mendengarkan saya. Ini saya khotbah, ada yang dengarkan ya bodo amat, nggak dengarkan ya bodo amat. Mereka lewat lalu lalang begitu aja. Dan yang luar biasa yaitu adalah sementara kita lagi ibadah, mereka judi di sana. Dan saya shock.